Saudara, di bagian ini kami akan ajak Anda langsung menuju ke Cisarua, Bogor untuk melihat bagaimana prosesi pemakaman almarhum Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 Hamzahas. Sebelumnya, Saudara, Presiden Joko Widodo melayat ke rumah duka Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas di Matraman, Jakarta Timur. Didampingi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang juga anak sulung Presiden Jokowi, Saudara. Presiden Jokowi melayat ke rumah duka Hamzahas di Matraman, Jakarta Timur. Tiba di rumah duka, Jokowi dan Gibran langsung bertakziah ke keluarga almarhum Hamzahas. Almarhum Hamzahas meninggal dunia pada usia 84 tahun, usai mendapat perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Rencananya, Saudara, jenazah Wakil Presiden ke-9 Hamzahas akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Bogor, Jawa Barat. Almarhum meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Baik, Saudara, saat ini rombongan yang mengantar jenazah almarhum Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas masih berada di perjalanan dari Matraman, Jakarta Timur di rumah duka menuju ke tempat pemakaman di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Rencananya pemakaman dilakukan secara kedinasan militer dipimpin oleh Inspektur Upacara Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Saudara. Saat ini suasana di pemakaman, Saudara, masih menunggu kedatangan dari rombongan iring-iringan jenazah almarhum Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas. Ada jurnalis Kompas TV yang ikut dalam rombongan yang mengantarkan jenazah almarhum Hamzahas, yakni Tifal Solesa. Selamat petang, Tifal. Tifal, halo, selamat sore. Ya, kita akan coba kembali menghubungi Tifal Solesa, Saudara. Kami sampaikan Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas meninggal dunia pada usia 84 tahun di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Saudara. Tadi pada Rabu pagi, beliau disemayamkan di kediamannya di Matraman, Jakarta Barat, dan akan dimakamkan di kawasan Cisarua, tempat pemakaman keluarga di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Saudara. Hamzahas dikenal, ya, kita akan kembali bergabung dengan Tifal Solesa yang sudah tersambung lewat sambungan telepon. Selamat petang, Tifal. Ya, ini dia di layar kaca Anda, Saudara. Iring-iringan jenazah sudah tiba di Bogor, Jawa Barat. Sesaat lagi kita akan simak bersama prosesi pemakaman Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara, yakni Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Selamat petang, Tifal. Halo, Tifal. Selamat sore, Tifal. Iya, dulu lombong, ada lombong. Tifal. Ya, Tifal, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi prosesi pemakaman almarhum Hamzahas saat ini, Tifal?
dipastikan bahwa pemakaman dari Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas ini akan dilangsungkan dengan prosesi kenegaraan. Nantinya proses pemakaman akan dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Menko Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto yang sekitar 15 menit atau 20 menit yang lalu sudah tiba di Komplek Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas yang dimiliki langsung oleh Hamzahas dan juga keluarganya. Dan di lokasi inilah nantinya Hamzahas akan dimakamkan bersebelahan dengan dua makam istrinya, yakni Titin Kartini dan Hajah Asmaniah. Nanti akan digelar prosesi secara kenegaraan dan yang terlihat saat ini mobil jenazah yang membawa jasad dari Hamzahas diiringi juga oleh rombongan keluarga almarhum sudah tiba di sini. Sambil kita nantikan juga proses dari pemakaman yang akan berlangsung tidak lama lagi. Selain Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang dalam pantauan mata saya sejak pukul 12:30 siang ini sampai sore ini sudah berada di Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat, ada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ia kira-kira selisih waktunya 15 menit lebih awal tiba di sini sebelum Hadi Cahyanto tiba di Komplek Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas Cisarua Bogor Jawa Barat ini. Jauh sebelum itu saat saya sudah tiba di area ini sekitar pukul 12:30 siang waktu Indonesia bagian Barat, dua tokoh saya perhatikan sudah muncul di area ini seperti mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali dan mantan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi. Saya coba mendekat untuk mengajak Anda melihat lebih dekat lagi proses dari penurunan jasad Hamzahas dari mobil jenazah menuju ke sekitar area pemakaman, karena tampaknya sebentar lagi proses pemakaman akan segera berlangsung. Yang Anda lihat ini adalah satuan-satuan yang akan mengawal ataupun juga ikut terlibat dalam proses pemakaman yang akan berlangsung secara kenegaraan ini. Perlu dicatat bahwa untuk proses yang akan berlangsung di Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat ini hanya diikuti oleh keluarga terdekat dari almarhum, lalu juga ada dari perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan juga dari tokoh-tokoh lain, sehingga sejak siang tadi sampai dengan saat ini area bisa dikatakan steril dalam artian tidak boleh ada pihak lain yang masuk ke dalam area Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas Cisarua Bogor Jawa Barat selain dari orang-orang terdekat dari keluarga almarhum Hamzahas. Yang Anda lihat saat ini adalah jenazah sudah dibawa untuk menuju ke area upacara kenegaraan dari prosesi pemakaman Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas. Tadi sempat saya lihat SBY sudah keluar menuju ke area upacara. Tinggal kita lihat Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang akan segera masuk ke area upacara, ke arena upacara dan memimpin prosesi pemakaman yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Yang saya perhatikan juga dalam persiapan proses pemakaman ini tidak ada hal yang sebetulnya istimewa. Wajar kemudian bahwa akan ada sterilisasi di sini mengingat banyak tokoh yang terlibat atau yang turut serta dalam upacara kali ini. Ditambah lagi yang berpulang adalah sosok yang juga penting menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi saat itu Presiden Megawati Soekarno Putri di era kepemimpinan periode 2001-2004. Ditambah ia juga dikenal sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan dengan masa periode jabatannya terbilang cukup lama, sehingga dengan sosoknya yang dikenal cukup berkecimpung cukup intens di bidang politik, terutama yang concern dibicarakan oleh banyak pihak adalah keberpihakannya pada aspek anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Inilah yang membuat sosoknya dikenang baik dari segi karir politiknya. Prosesi tampaknya akan segera dimulai dan yang terlihat juga di sekitar sini betul bahwa masih ada masyarakat awam yang ada di sini, namun karena areanya sudah disterilisasi sejak siang tadi sehingga mereka tidak bisa berupaya mendekat lebih intens begitu untuk melihat
lebih dekat lagi proses dari pemakaman terhadap almarhum Hamzahas di Cisarua, Bogor, Jawa Barat ini, Ibrahim. Tifal, apakah ada memungkinkan bagi jurnalis untuk melihat lebih dekat bagaimana prosesi pemakaman almarhum Hamzahas, Tifal? Sayangnya dari pihak protokol pengamanan, terutama dalam hal ini adalah Pas Pampres, karena areanya terbilang terbatas dengan banyaknya tamu yang datang, kami hanya bisa dibatasi berada di belakang inspektur upacara, di belakang posisi dari Menko Polhukam Hadi Cahyanto, untuk bisa menangkap visual proses ataupun juga tahap demi tahap proses pemakaman secara kenegaraan terhadap almarhum Hamzahas di komplek ini. Ini terlihat juga dari pengamanan yang sudah kami pantau sejak siang tadi. Awalnya yang kami cermati, masyarakat umum masih bisa leluasa melakukan kegiatan, terutama aktivitas beribadah di masjid yang posisinya bersebelahan langsung dengan area makam keluarga Hamzahas. Namun untuk sekarang area sudah dibatasi, aktivitas umum sudah tidak diperkenankan lagi ada di area ini. Parkir kendaraan, baik itu kendaraan roda 4 dan roda 2, semua dialihkan keluar, mengingat kondisi upacara ini terbilang cukup intens untuk memakai area yang juga cukup luas, dengan pelibatan personil TNI Polri, kemudian juga Satuan Pas Pampres dan pihak pengamanan terkait, terutama pelibatan pengamanan dari Pemkab Bogor, Jawa Barat juga dilibatkan di sini semata-mata untuk memastikan prosesi kenegaraan terhadap Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia ini bisa berjalan tertib, tetap berjalan khidmat dan kondusif, Ibrahim. Tapi masyarakat diarahkan kemana? Tentu masyarakat banyak yang ingin melihat langsung prosesi pemakaman ini. Mengingat banyak sekali kesan yang tadi Anda sampaikan terhadap sosok almarhum ini, Tifal. Yang saya perhatikan, sebelum area ini disterilisasi oleh petugas keamanan pada lewat dari pukul 2 siang tadi, sebetulnya publik secara umum yang bukan dari keluarga dekat almarhum maupun juga dari teman-teman sesama politisi itu masih bisa mengakses area ini. Tapi karena sudah mendekati momen untuk pemakaman, terlebih lagi pergerakan dari rombongan jenazah dari Jakarta menuju Kabupaten Bogor sudah muncul atau sudah terlihat dari pukul 2 siang tadi, maka area ini sudah mulai disterilisasi, sehingga yang terlihat di depan mata saya sekarang di area luar komplek Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas ini, mereka lebih banyak melihat proses ini dari kejauhan. Nah, yang terlihat di dalam ini adalah mereka yang kebanyakan adalah dari keluarga dekat ataupun juga masyarakat umum yang sebagian masih mendapatkan kesempatan untuk berada di sini melihat langsung prosesi. Tapi sekali lagi, karena ini momennya adalah prosesi kenegaraan dalam bentuk upacara pemakaman, akses warga betul-betul dibatasi. Tidak semua pihak atau semua orang bisa mendekat kemari. Lebih-lebih wartawan, terutama saya memegang ID Istana Kepresidenan, terutama Istana Wakil Presiden khususnya, ini tetap dibatasi. Aksesnya hanya diperbolehkan berada di belakang Inspektur Upacara Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang nanti akan memimpin proses pemakaman almarhum Hamzahas di Cisarua, Bogor, Jawa Barat ini, Ibrahim. Tifal, rangkaian yang saat ini tengah berlangsung apa? Bisa Anda gambarkan atau diceritakan nanti tahapan rangkaian seperti apa nanti, Tifal? Nanti yang saya pahami, yang jelas karena tadi di awal saat berada di Jakarta prosesi kenegaraan juga sudah dilangsungkan. Nantinya pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam Hadi Cahyanto, akan menyampaikan semacam pernyataan begitu mewakili pemerintah terkait dengan berpulangnya sosok Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia ini. Barulah kemudian nanti setelah prosesi upacara dilangsungkan, pemakaman akan digelar secara kenegaraan. Pelibatan TNI Polri ini tentu menjadi penting, tentu jadi krusial, karena sudah ada protokol khusus bagi petinggi negara, pejabat negara, lebih-lebih untuk Presiden Wakil Presiden sudah punya protokol tersendiri untuk proses pemakaman ini. Tidak sama seperti tokoh-tokoh pihak-pihak lain atau masyarakat awam, karena pengamanannya juga ekstra ketat. Dari pelibatan TNI Polri juga ada di sini, dan nanti sampai di area pemakaman pun juga demikian.
Tapi yang masih jadi dinamis di sini adalah bagaimana prosesi ini nanti sampai ke akhirnya menuju ke area pemakaman. Posisi liang makamnya sendiri kalau bisa saya gambarkan di dalam gedung yang berwarna kuning, kalau visualnya bisa ditampilkan nanti di layar kaca, itu menjadi area makam bagi Hamzahas dan juga dua istrinya yang juga sudah berpulang lebih dulu, Asnaniah dan juga Tintin Kartidi. Nanti posisi makam dari Hamzahas itu berada di tengah di antara dua makam kedua istrinya itu tadi. Sehingga disinilah nanti proses pemakaman akan dilangsungkan. Namun tantangannya adalah karena area ini terbilang terbatas, area makam ini, jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Lebih-lebih pewarta yang jumlahnya cukup banyak, tidak hanya kami dari kalangan media yang bergerak dari Jakarta menuju ke sini, tapi juga media lokal ikut serta memantau. Sehingga keterbatasan inilah menjadi tantangan tersendiri untuk bisa melihat langsung setiap proses, setiap tahapan dari pemakaman terhadap almarhum Hamzahas ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Tifal untuk laporan Anda yang memantau prosesi pemakaman Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas.